Shalom, selamat berjumpa dalam program Mutiara Iman Humas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Yumiantri Kalempen, Guru Pendidikan Agama Kristen. Tema renungan kita kali ini yaitu penderitaan Kristus membawa kehidupan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Kami datang bersyukur kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat, kemurahan, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, hikmat kemampuan Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya kami mampu memahami setiap firman-Mu ini dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teks renungan kita pada saat ini adalah saya pilih di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Penderitaan Kristus membawa kehidupan, suatu hal yang luar biasa. Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa Mesias akan mengalami penderitaan, dan memang pada minggu-minggu ini kita memperingati atau kita memaknai dengan Prapaskah. Kita kembali merenungkan bagaimana penderitaan Kristus bagi kita, bagaimana dia rela berkorban bagi kita yang percaya kepadanya supaya kita diselamatkan. Bagian firman Tuhan yang kita lihat dan baca tadi bahwa ia dihina, ditolak oleh orang. Manusia tidak tahu apa yang menjadi tujuan Kristus datang. Kristus datang untuk membawa atau menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Mungkin kita hafal ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mau percaya kepada dia, dia akan diselamatkan, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kembali pada konteks bacaan kita tadi ya, bahwa Yesus Kristus datang membawa kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Penderitaan apa yang dialami Yesus Mesias yang dituliskan oleh Yesaya di sini, yang dinubuatkan oleh Yesaya? Kita pertama melihat Yesus ditolak oleh manusia. Penderitaan yang pertama itu adalah ditolak, ada penolakan. Yesus ditolak oleh manusia, ia dihina, ia dihindari, bahkan dihindari orang. Namun kita tahu bahwa Yesus mau datang membawa kehidupan. Yesus datang membawa kasih, namun orang menolaknya. Selaras dengan ayat itu, di dalam ayat 3 ini kita juga bisa melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Wow, sangat miris. Manusia penuh dengan kejahatan. Manusia mengikuti keinginan-keinginan dunia. Ia datang, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Ini penderitaan yang kita bisa lihat dari perenungan kita bahwa Yesus ditolak oleh manusia. Yang kedua, kita melihat penderitaan apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang keempat. Yesus Kristus menanggung kelemahan kita di ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesus Kristus menanggung kelemahan kita. Tadi dia dihina, dia ditolak. Tapi itu dia datang ke dalam dunia untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Yesus ditolak dan dihindari oleh manusia, padahal ia datang membawa kesembuhan kepada kita. Dikatakan tadi, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Keselamatan diberikan kepada kita, ia menanggung.
Dia akan memberikan pembebasan kepada kita. Di sini kita melihat peralihan atau pertukaran ilahi yang sebenarnya kita yang harus menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita di kayu salib. Tetapi terjadi pertukaran ilahi, peralihan ilahi. Yesus Kristus sendiri yang menanggung di kayu salib setiap pelanggaran kita. Masih kita bisa lihat juga di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib. Ia menderita supaya kita diselamatkan. Ia sendiri memikul di atas kayu salib, menanggung setiap dosa kita supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memaknai apa yang menjadi penderitaan Kristus di kayu salib, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dia sudah rela berkorban, menanggung setiap penderitaan kita. Kalau biasanya pun juga ada orang-orang yang menolong kita bagaimana rasa syukur kita, terima kasih sudah menolong saya, sudah membantu saya. Apapun juga kita bisa mau melakukannya. Apalagi Yesus Kristus datang menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Apa yang harus kita berikan? Tentunya rasa syukur kita dengan membawa kehidupan kita, menyerahkan kehidupan kita kepada Dia, supaya kita diselamatkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Pada poin yang ketiga kita bisa lihat penderitaan apa yang dialami Kristus. Yang pertama tadi bahwa Yesus Kristus dia ditolak oleh manusia. Yang kedua, Yesus Kristus menanggung kelemahan kita. Itu penderitaan yang dialami. Yang ketiga adalah penderitaan Yesus memberikan keselamatan. Inilah puncaknya yang kita bisa lihat di ayat 5 dan 6 ya. Tetapi kita melihat di dalam ayat pasal 5 ayat 5 bagian B. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tadi saya katakan bahwa ganjaran itu, pertukaran ilahi terjadi. Ganjaran dan hukuman itu yang seharusnya kepada kita karena dosa dan pelanggaran kita ditukarkan kepada Yesus Kristus, menanggung di kayu salib. Untuk apa? Yang mendatangkan keselamatan kepada kita. Ditimpakannya kepada kita, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Kesembuhan yang sesungguhnya adalah kesembuhan rohani kita. Diampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita disembuhkan, kita dilepaskan, kita dibebaskan dari hukuman maut itu, dan kita diselamatkan. Sehingga tentunya disembuhkan dalam rohani dan akan berdampak kepada jasmani kita, kesehatan fisik kita, sukacita kita akan mengalami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, merujuk pada hukuman yang diderita Yesus Kristus. Dia dikatakan ditombak, dia dicambuk, pukulan dengan penuh siksaan, yang seharusnya, kembali lagi saya selalu ingatkan kepada kita bahwa harusnya kita, tetapi dia melakukannya, dia menanggungnya bagi kita semuanya, supaya kita boleh disembuhkan dari segala dosa, dari segala penyakit dosa. Ada banyak penyakit-penyakit dosa yang perlu disembuhkan di dalam diri kita. Iri hati, keserakahan, kemunafikan, kemarahan, dan hal-hal yang lain. Itu penyakit-penyakit dosa yang Tuhan sembuhkan bagi kita. Sehingga kita mengalami kelepasan, kita mengalami kesembuhan, dan kita boleh menang atas dosa itu. Puji Tuhan, di dalam Kristus kita mengalami kemenangan, dan tentunya jasmani kita pun juga akan dipulihkan. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat perenungan kita ini, penderitaan Kristus yang membawa kehidupan bagi manusia. Meresponi penderitaan itu, penderitaan Kristus itu, mari kita hidup dalam pertobatan. Itu yang tadi. Hidup di dalam pertobatan yang sungguh di dalam Tuhan. Bukan tobat lagi, tapi sungguh-sungguh memaknai penderitaan Kristus di kayu salib dengan bertobat sungguh-sungguh. Kemudian kita terima dengan ucapan syukur. Meresponi itu pun juga dengan ucapan syukur. Kita mau setia melayani Tuhan. Kita mau setia untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Biarlah kita memaknai semua penderitaan Kristus itu dengan hidup dalam pertobatan
dan setia kepada Tuhan. Dia sudah mati menderita bagi kita, apa yang harus kita berikan kepada Dia? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur melalui kebenaran firman. Kami boleh kembali merenungkan dan mengingat kembali penderitaan Kristus bagi kami semuanya. Yesaya sudah menubuatkan itu, penderitaan yang akan dialami Sang Mesias bagi kami, supaya kami diselamatkan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini kami meresponinya dengan hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan kami, dan juga dari rasa syukur kami mau setia di dalam Tuhan. Melayani Tuhan, mengasihi sesama kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.